Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 408, Pedang Dewa Kegelapan. Di dalam ruang hampa yang penuh cahaya warna-warni, 3 pusaka spiritual tingkat kekaisaran melintas dengan cepat. Luo Xiu bisa mengendalikan istana hitam kegelapan, pusaka spiritual tingkat tinggi, karena kekuatan hukum yang dia kuasai. Namun, tingkat kultivasinya sendiri hanya pada tingkat 6 santo bela diri. Sulit baginya untuk mendukung konsumsi besar dalam mengendalikan pusaka spiritual ini. Dalam waktu kurang dari 1 batang dupa, dia merasa energi sejatinya hampir habis. Sementara itu, 2 pusaka spiritual dari faksi cahaya yang mengejarnya dikendalikan oleh beberapa patriark bela diri bersama-sama. Jika dibandingkan dengan konsumsi energi, dia pasti akan kehabisan tenaga terlebih dahulu. Begitu dia kehabisan tenaga dan tidak ada perlindungan dari istana hitam kegelapan, dia pasti tidak bisa menahan kekuatan dari 2 pusaka spiritual tersebut. Saat Luo Xiu memikirkan cara untuk melarikan diri, sebuah tawa dingin tiba-tiba bergema di ruang hampa. Banyak orang mengejar seseorang dari kuil kegelapan. Apakah kalian pikir kuil kegelapan tidak memiliki orang? Sebuah tangan raksasa muncul dari ruang hampa, membawa aura mengerikan yang sangat kuat, membuat orang-orang dari faksi cahaya berubah wajah. Seorang kultivator tingkat kekaisaran, tidak diragukan lagi, pemilik tangan hitam ini adalah seorang kultivator tingkat kekaisaran dari kuil kegelapan. Menghadapi tangan raksasa dari kultivator tingkat kekaisaran, 2 pusaka spiritual dari faksi cahaya segera berhenti, tidak berani melanjutkan pengejaran, membiarkan Luo Xiu dengan cepat melarikan diri menggunakan istana hitam kegelapan. Tangan hitam itu tidak menyerang orang-orang dari faksi cahaya, karena ada kesepakatan antara faksi cahaya dan faksi kegelapan bahwa kultivator tingkat kekaisaran tidak boleh bertindak sembarangan. Jika mereka bertarung, itu akan membawa bencana besar bagi dunia ini. Sebuah pesan melalui transmisi pikiran mencapai telinga Luo Xiu, memintanya untuk pergi ke sebuah kota yang dikuasai oleh faksi kegelapan. Ketika tangan hitam itu muncul, Luo Xiu merasakan aura yang familiar. Pemilik aura ini adalah Gu Fei, seorang kultivator tingkat kekaisaran dari tingkat ketiga Menara Dewa Kegelapan. Hal ini membuat Luo Xiu merasa waspada. Jelas bahwa setelah dia meninggalkan Menara Dewa Kegelapan, 2 kultivator tingkat kekaisaran dari tingkat ketiga tidak benar-benar mempercayainya dan diam-diam mengawasinya. Beberapa hari kemudian, Luo Xiu mengikuti instruksi Gu Fei dan tiba di sebuah kota yang dikuasai oleh faksi kegelapan, Kota Kegelapan. Kota besar yang megah ini seperti binatang hitam raksasa yang berbaring, adalah kota utama dari faksi kegelapan. Penduduk kota ini sebagian besar adalah manusia biasa, sisanya adalah para kultivator dari faksi kegelapan. Luo Xiu memiliki lencana dari kuil Dewa Kegelapan, jadi dia tidak menghadapi halangan saat memasuki kota. Sura, setelah memasuki kota, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam muncul di hadapannya. "Siapa kamu?" tanya Luo Xiu. "Tuan Gu Fei memintaku untuk membawamu bertemu seseorang." Suara lelaki tua berjubah hitam itu serak, tanpa menjelaskan lebih lanjut, langsung memimpin jalan. Tak lama kemudian, Luo Xiu mengikuti lelaki tua berjubah hitam itu ke sebuah aula mewah, di mana seorang pemuda tampan dengan wajah tampak jahat berbaring di sofa panjang. Kepalanya terletak di pangkuan seorang gadis cantik, sementara 3 gadis lainnya berlutut di sekitarnya. Ada yang memijat dan ada yang mengurut kakinya. "Tuan muda, orang yang Anda cari telah tiba," kata lelaki tua berjubah hitam dengan hormat. Pemuda yang sedang menikmati itu perlahan membuka matanya, mengibaskan gadis-gadis di sekitarnya, lalu menatap Luo Xiu. "Kamu adalah jenius hebat yang disebutkan oleh Bibi Lina." Wajah pemuda itu menunjukkan senyum angkuh, rambut abu-abu panjangnya terurai, memberikan kesan liar. "Namaku Bak, Bibi Lina bilang jika kamu mengikutiku, aku bisa menjadi dewa muda kali ini," kata pemuda jahat itu berjalan mendekati Luo Xiu. Lina, salah satu kultivator tingkat kekaisaran di tingkat ketiga Menara Dewa Kegelapan. Hubungan pemuda ini dengannya sangat dekat, yang menunjukkan bahwa Bak memiliki posisi yang tidak biasa di kuil kegelapan. Luo Xiu tahu bahwa dewa muda kuil kegelapan sebelumnya telah menjadi kultivator tingkat kekaisaran. Dewa muda yang baru belum muncul, dan beberapa patriark bela diri muda berbakat bersaing untuk posisi ini. Karena posisi dewa muda tidak hanya melambangkan status, tetapi juga kekuatan dan kesempatan. Pemuda di hadapannya ini, Bak, adalah salah satu patriark bela diri muda di kuil kegelapan,
telah berlatih selama 138 tahun. Luo Xiu mengerutkan alisnya, tidak menyangka bahwa tugas yang diberikan oleh Gu Fei adalah untuk bersamanya. Apa urusannya dengan persaingan Dewa Muda kuil ke-8? Namun, situasinya tidak menguntungkan baginya. Saat ini, faksi cahaya sedang berusaha keras untuk menangkapnya. Jika dia juga bermusuhan dengan faksi ke-8, dunia ini tidak akan memberikan tempat berlindung baginya. Datang dari dunia luar ke dunia ini mudah, tetapi untuk kembali dari sini sangat sulit, karena hanya ada 2 formasi teleportasi yang menuju dunia luar, yang dikuasai oleh kuil cahaya dan kuil ke-8. Sampai dia mampu merebut kembali barang-barangnya dan meninggalkan dunia ini, Luo Xiu tahu bahwa dia harus menahan diri. "Namaku Sura," kata Luo Xiu. "Haha, selamat datang, temanku," Bak tertawa dan bertepuk tangan. Serangkaian langkah kaki terdengar. Lebih dari 10 wanita cantik dengan pakaian minim berjalan keluar dari sisi ruangan. Semuanya memiliki tubuh yang menawan dan berlekuk-lekuk. "Sebagai tanda selamat datang, kamu boleh memilih salah satu dari mereka. Aku Bak menjamin bahwa setiap dari mereka adalah perawan, dan telah dilatih secara profesional, pasti akan membuatmu puas." Sambil berbicara, Bak berjalan mendekat dan mengulurkan jarinya ke bibir seorang wanita. Wanita itu menunjukkan tatapan menggoda, menjilat jarinya, membangkitkan nafsu terdalam seorang pria. Bak menatap Luo Xiu, tetapi melihat ekspresinya tidak berubah sama sekali, seperti batu keras yang tak tergoyahkan. Semua pergi. Bak bertepuk tangan, lebih dari 10 wanita itu dengan patuh pergi. "Sura, temanku, kamu tidak tertarik pada wanita. Apa yang kamu minati?" tanya Bak sambil tersenyum. "Harta, sumber daya," jawab Luo Xiu dengan mata menyipit. Dia bisa melihat bahwa Bak sedang mengujinya, mungkin ingin mengetahui cara untuk menarik dan merekrutnya. Bak tertawa. "Dibandingkan dengan wanita cantik, tentu saja harta dan sumber daya lebih penting. Tapi yang tertarik dengan itu bukan hanya kamu seorang. Setiap kultivator bela diri di dunia ini, siapa yang tidak tertarik dengan harta dan sumber daya?" "Gunung berapi lava di selatan," katanya muncul reruntuhan kuno. "Apakah kamu tertarik?" kata Bak. Dengar-dengar anak Dewa Cahaya juga pergi mencari reruntuhan kuno tersebut. "Jika kamu bisa membantuku menyingkirkan orang itu, aku rasa jasa ini cukup untuk membuatku menjadi anak Dewa ke-8. Gunung berapi lava adalah kumpulan gunung berapi yang aktif. Beberapa waktu lalu puluhan gunung berapi meletus secara bersamaan, menunjukkan beberapa reruntuhan kuno yang rusak. Ada yang mendapatkan petunjuk dari sana. Katanya ada harta yang sangat berharga di dalamnya. Jika benar ada reruntuhan kuno, kultivator di tingkat kekaisaran juga akan turun tangan, bukan?" kata Luo Xiu sambil mengernyitkan kening. Meskipun kekuatannya sangat besar, tapi hanya bisa mendominasi di bawah tingkat kekaisaran saja. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Para dewa dari 2 kubu cahaya dan ke-8 sudah lama membuat kesepakatan kuno. Kultivator di atas tingkat kekaisaran tidak boleh turun tangan sembarangan, kecuali jika orang-orang di bawah tingkat kekaisaran tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahi runtuhan. Barulah kultivator di atas tingkat kekaisaran yang turun tangan," kata Bak. Para dewa di dunia ini membuat aturan seperti itu karena pertempuran antara kultivator di tingkat kekaisaran sangat merusak, dengan mudah bisa menghancurkan segala sesuatu dalam radius puluhan ribu kaki. Menurut Luo Xiu, kehancuran alam semesta bintang sebagian besar disebabkan oleh perang 3 ras dalam bencana besar zaman kuno. Tidak hanya kultivator di tingkat kekaisaran, bahkan dewa dan iblis saling bertarung, menyebabkan alam semesta bintang mengalami kerusakan besar. Hingga ribuan tahun tidak ada satupun dewa iblis yang lahir. Di dunia yang normal, dewa iblis bisa muncul setiap 10.000 tahun. Namun di alam semesta bintang, ribuan tahun tidak ada dewa iblis yang muncul. Bisa dibayangkan betapa besar pengaruh perang bencana besar zaman kuno itu. Setelah mendengar bahwa kultivator di tingkat kekaisaran tidak akan turun tangan sembarangan, barulah Luo Xiu merasa tenang. Reruntuhan kuno biasanya memiliki hal-hal dan rahasia yang tidak dapat dipahami. Dia memang sangat ingin melihatnya. Kumpulan gunung berapi lava. Setelah puluhan gunung berapi meletus secara bersamaan, daerah ini menjadi merah panas. Lava yang mendidih bergolak, luasnya mencapai puluhan ribu mil, seperti lautan lava. Luo Xiu dan Bak juga datang ke sini. Selain itu ada juga lelaki tua berjubah hitam, pelayan lama Bak, yang juga memiliki kekuatan yang tidak kecil. Saat ini, tingkat hukum Luo Xiu mencapai tingkat kecil. Ditambah dengan berbagai kemampuannya, dia bisa melawan kultivator bela diri tingkat tertinggi. Namun kekuatan semacam ini belum tentu tak terkalahkan di bawah tingkat kekaisaran, karena setiap orang yang bisa mencapai tingkat tertinggi di tingkat bela diri, saat muda pasti memiliki bakat luar biasa, ditambah dengan tingkat kekuatan mereka yang jauh lebih tinggi dari Luo Xiu. Jika mereka memiliki harta perang tingkat kekaisaran, mereka bisa menjadi ancaman besar bagi Luo Xiu. Para dewa membuat kesepakatan bahwa kultivator di atas tingkat kekaisaran tidak boleh turun tangan sembarangan. Namun tidak ada aturan bahwa orang di bawah tingkat kekaisaran tidak boleh memiliki harta tingkat kekaisaran.
Di dalam harta tersebut, ada kata spiritual, yang berarti telah memiliki spiritualitas, adalah manifestasi dari tingkat hukum yang sangat tinggi. Setidaknya membutuhkan tingkat hukum kecil untuk bisa mengembangkan spiritual. Meskipun Luo Xiu memenuhi syarat ini, namun tombak naga hitamnya belum mengembangkan spiritual. Meskipun kekuatannya besar, tapi tidak bisa dianggap sebagai harta sejati. Di atas lava yang panas, sering terjadi pertempuran, cahaya suci terang menerangi, hukum kegelapan bersilangan, semua orang mencari reruntuhan kuno yang rusak, mencari petunjuk harta yang berharga. Boom! Sebuah lava terlempar, menunjukkan reruntuhan yang rusak di bawahnya. Di dalamnya ada sebuah kotak besi hitam, berkilau di dalam lava. Benda ini milikku. Seorang raksasa dengan tinggi 100 kaki berjalan di atas lava. Ternyata adalah raksasa yang sebelumnya mengejar Luo Xiu. Dia adalah seorang kultivator dari kuil bumi, Patriark Bumi. Itu kamu. Sepasang mata Patriark Bumi sebesar batu giling, begitu muncul langsung memperhatikan Luo Xiu. Luo Xiu, apakah kamu punya dendam dengan Patriark Bumi ini? Bak bertanya dengan bingung kepada Luo Xiu. Aku membunuh beberapa kultivator dari kuil bumi, kata Luo Xiu dengan tenang. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitarnya menatap ke arah sini, terutama para kultivator dari kuil bumi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu berani muncul di sini, kali ini lihat bagaimana kamu bisa kabur. Patriark Bumi berjalan dengan tubuh raksasanya, bumi berguncang, langsung menuju Luo Xiu. Luo Xiu baru saja akan bergerak, namun Bak sudah mengangkat tangannya, sebuah pedang perang hitam terbang keluar, membawa kekuatan dewa dan iblis yang sangat besar. Pedang kegelapan, wajah Patriark Bumi menunjukkan ketakutan. Meskipun hanya sedikit kekuatan dari senjata dewa iblis, dia tidak mampu menahannya. Tubuh raksasanya mulai retak. Berdiri di samping Bak, Luo Xiu juga terkejut. Biasanya kultivator bela diri yang memiliki harta tingkat kekaisaran bisa berjalan dengan sombong. Orang ini lebih gila, dia memiliki senjata perang tingkat dewa iblis. Pedang ini seluruhnya berwarna hitam, memancarkan aura hukum kegelapan, jelas merupakan senjata perang tingkat dewa iblis. Tingkat kekuatan Bak adalah tingkat 7 Patriark bela diri, hanya bisa mengaktifkan sedikit kekuatan dari senjata perang dewa iblis ini. Meskipun begitu, sudah cukup untuk menekan kultivator tingkat tertinggi, membuatnya tidak berdaya melawan, berteriak kesakitan, tubuhnya retak. Ah, Patriark Bumi berteriak kesakitan sambil mundur, lava di sekitarnya bergejolak. Aura ini sangat menakutkan, orang-orang di sekitar juga ketakutan. Itu adalah raksasa yang memiliki tubuh paling kuat di dunia ini, dengan tingkat kekuatan tertinggi, namun ditindas oleh aura pedang perang ini, tanpa daya melawan. Ya ampun, itu pedang jahat dari kuil kegelapan. Seseorang berteriak ketakutan, karena aura dewa iblis ini jauh lebih kuat dari aura kultivator tingkat kekaisaran, bahkan hanya aura saja sudah membuat semua orang ingin bersujud. Patriark Bumi ingin mundur, namun terkunci oleh aura pedang kegelapan, mundur satu langkah pun sulit. Dia menjerit kesakitan. Di bawah pengaruh kekuatan hukum kegelapan, tubuhnya mulai hancur perlahan. Hanya dalam sekejap, separuh tubuh Patriark Bumi sudah hancur. Namun dia masih belum mati, bisa dilihat betapa kuatnya daya hidupnya.